Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada kesempatan ini kita membahas kembali buku yang ditulis oleh Dr. Umar Muqbil hafizahullah ta'ala yang judulnya adalah Qawaid Qur'aniyah, kaidah-kaidah Quran. Itu 50 qaidatan Qur'aniyatan fi nafsi wal hayat. Yang artinya 50 kaidah Qur'aniyah yang terkait dengan jiwa dan kehidupan. Yang seluruh kaidah ini ya adalah kaidah-kaidah yang kita perlukan dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala Allah menurunkan Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an kepada manusia melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ar-Rahman yaitu Maha Rahmat, 'allamal Qur'an yang mengajarkan Al-Qur'an. Sehingga kata para ulama di antara konsekuensi dari sifat rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada manusia, kepada hamba-hambanya adalah Allah menurunkan Al-Quran. Karena dengan Al-Quran tersebut manusia bisa menjalani kehidupannya dengan lebih baik. Hal ini karena apa? Karena yang tahu tentang manusia secara detail adalah penciptanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala ya'lamu man khalaq?" Bukankah yang menciptakan tahu tentang ciptaannya? Logika sangat sederhana. Kalau seorang penemu mobil atau penemu komputer, dia lebih tahu tentang apa yang dia ciptakan. Dia lebih tahu ya. Dia lebih tahu sifat-sifat apa yang diciptakan tersebut ya. Maka ketika kita ini diciptakan oleh manusia, Allah lebih tahu tentang bagaimana sifat-sifat kita, apa yang lebih baik bagi manusia, apa yang tidak boleh. Karena dia yang menciptakan. Ya. Dan kalau manusia dibiarkan dengan akalnya, dengan perasaannya untuk menjalani kehidupan tanpa berpacu pada bertumbuh pada kaidah-kaidah, maka dia akan menjalani kehidupan dengan kacau balau, dengan amburadul ya. Makanya di antara rahmat Allah, konsekuensi dari sifat rahmat Allah adalah Allah menurunkan Al-Qur'an. Ikhwan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, makanya di antara nikmat yang besar bagi kita umat Islam adalah turunnya Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam." Sungguhnya Al-Qur'an ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Aqwam itu jalan yang terlurus. Maka semua yang ditampilkan dalam Al-Qur'an, baik hukum maupun adab maupun kaidah, maka itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah fungsinya untuk menjelaskan, memperdalam makna dari kandungan Al-Quran. Tetapi secara umum seluruh apa yang ditampilkan oleh Al-Quran, dikandung oleh Al-Quran, semuanya yang terbaik. Kalau Anda ingin mencari adab yang terbaik dalam Al-Quran, mencari akhlak yang terbaik dalam Al-Quran, ya, mencari hukum yang terbaik dalam Al-Quran, ya, segala hal yang terbaik adalah Al-Quran. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran beri petunjuk kepada yang terbaik, yang terlurus. Karenanya Al-Quran adalah kitab kebahagiaan. Sebagaimana sering disampaikan hal ini, Allah berfirman, Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan Al-Quran kepada engkau, wahai Muhammad, untuk kau tashqa, agar kau menderita. Tetapi sebaliknya tentunya, dengan Al-Quran kau akan bahagia. Sebagaimana tadi kita sebutkan, kita akan mulai membahas tentang kaidah-kaidah dalam Al-Quran. Penulis Profesor Dr. Umar Muqbil hafizahullah ta'ala mengumpulkan 50 kaidah yang berkaitan dengan kehidupan. 50 kaidah ini bukan terbatas pada ini menurut ijtihad beliau. Tentu ada kaidah-kaidah lain yang bisa ditambahkan. Mudah-mudahan kalau nanti kita selesai kita bisa tambahkan kaidah-kaidah lain dalam Al-Qur'an. Tetapi ini adalah kaidah-kaidah yang terutama, yang utama yang telah dikumpulkan oleh beliau hafizahullah taala.
Kaidah yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa qulu lin-nasi husna, wa qulu lin-nasi husna. Ucapkanlah kepada manusia dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang baik. Kaidah yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala, wa qulu lin-nasi husna. Ucapkanlah yang baik kepada manusia, ya. Ucapkanlah. Ini perintah ya, yang baik kepada manusia. Dengan ucapan yang baik, Baik, perhatikan sini, kita berusaha memahami ayat ini. Pertama, Allah Subhanahu wa taala mengucapkan waqulu. Perhatikan sini. Waqulu di sini ucapkanlah adalah fi'il amr. Ini fi'il amr, ya. Fi'il amr. Yang dalam bahasa Arab fi'il amr artinya kata kerja perintah. Ya, kata kerja perintah. Dan dalam kaidah usul fikih, al-asl fil amri al-wujub. Lil wujub, ya, asal dalam perintah adalah untuk wajib, adalah wajib. Jadi maksud saya, kenapa saya sampaikan hal ini? Ketika Allah katakan wa qulu linnas, ini adalah perintah, bukan pilihan. Untuk berkata-kata yang baik adalah perintah. Ini perintah, bukan pilihan. Artinya bukan pilihan kita boleh kata-kata yang baik, kita boleh kata-kata yang kasar, enggak. Kita diperintahkan untuk mengucapkan kata-kata yang baik. Kemudian firman Allah linnas, ya, pada manusia ini umum. Perhatikan sini. Umum. Namanya umum, mencakup seluruh manusia. Ya, mencakup seluruh manusia. Di antaranya misalnya kepada kedua orang tua, kedua orang tua, kemudian misalnya kepada istri atau suami, kemudian misalnya kepada orang-orang yang membutuhkan. Seperti siapa? Seperti misalnya anak yatim, fakir miskin, ya. Kemudian kepada misalnya orang-orang lemah misalnya, ya. Seperti pembantu, supir misalnya, pekerja kasar misalnya, dan lain-lain. Termasuk bahkan di antaranya mencakup manusia adalah kepada orang-orang jahil, bahkan kepada orang-orang kafir. Orang kafir, ya. Karena di sini Allah mengatakan kepada manusia umum, linnas, ya. Ada alif lam, ada jama', memberikan faedah keumuman. Husna dengan ucapan yang baik, dengan ucapan yang baik. Ini kalau bisa ucapan terbaik. Kalau bisa dianjurkan yang terbaik, ya. Sebagaimana nanti akan datang dalam ayat, ya. Dari sini kita tahu bahwasanya mengucapkan kata-kata yang baik adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sadar ini adalah perintah, berarti ini adalah ibadah. Perhatikan, ya. Perintah Allah berarti apa? Ibadah. Ini berarti ibadah. Karena menjalankan perintah Allah.
Ini harus kita renungkan bahwasanya kita berkata-kata baik kepada orang lain. Ya. Apalagi zaman sekarang kita sangat membutuhkan hal tersebut. Interaksi kita sehari-hari dalam medsos dan yang lainnya. Maka kita ingin cari pahala. Cari pahala di antaranya antara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya hubungan kita dengan sesama. Dan kita manusia disebut makhluk sosial karena kita harus bersosial, tidak bisa kita hidup individu dan kita yang dianjurkan untuk bersosial, berinteraksi. Dan orang yang berinteraksi dengan kita modelnya banyak. Modelnya banyak. Maka dari situ kita mencari ibadah dengan berkata-kata yang baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Perhatikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Kata-kata yang baik adalah sedekah. Ya. Jadi ini tidak kita lakukan lagi. Bahwasanya kita berucap kata-kata yang baik. Ini merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah memberikan dalil yang banyak ya dalam Al-Quran. Di antaranya yang berkaitan yang saya sebutkan ini ya. Contoh misalnya pada orang-orang kafir. Allah mengatakan misalnya kepada Fir'aun. Orang kafir misalnya kepada Fir'aun. Ya. Misalnya kepada Fir'aun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa faqula lahu qawlan layyina." Faqula lahu qawlan layyina. Nanti akan kita jelaskan. Ucapkanlah kalian berdua hai Musa dan Harun kepada Firaun dengan kata-kata yang baik. Faqul hal laka ila an tazakka ya. Dan banyak ayatnya nanti akan kita sebutkan. Contohnya juga misalnya kepada ahlul kitab ketika berdebat, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Janganlah berdebat kepada ahlul kitab kecuali dengan cara yang baik ya. Misalnya kepada orang jahil, kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ciri-ciri ibadur rahman. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jika mereka diajak berbicara oleh orang-orang jahil, maka mereka hanya mengucapkan kata salaman. Itu mereka tidak ingin ribut, mereka ucapkan kata-kata yang baik, membalas keburukan dengan kebaikan. Kepada orang tua, misalnya kata Allah, wala taqul lahum uffin wala tanharhuma. Ya. Fala taqul lahum uffin wala tanharhuma wa qul lahum qawlan karima. Qawlan karimah. Allah Subhanahu wa taala, jangan ucapkan kepada orang tua jangan bentak mereka berdua dan ucapkanlah kata-kata yang baik ya. Ya. Kemudian kata kepada istri secara umum ada wa ashiruhunna bil ma'ruf, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ya, kemudian juga Allah kepada anak yatim misalnya apa? Wa amal yatima fala taqhar wa amal sa'ila fala tanhar ya. Pada anak yatim jangan kau bentak, ya, jangan kau berbuat kasar. Wa amal sa'ila fala tanhar. Kepada peminta-minta jangan kau bentak ya. Dan seterusnya. Jadi maksud saya, ini dalil sangat banyak. Yang dalil ini disimpulkan pada firman Allah, wa qulu linnasi husna. Ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Ini sebagai muqaddimah, kita akan jelaskan secara lebih detail ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang sedang kita bahas tersebut ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa qulu linnasi husna ya. Ucapkanlah kata-kata yang baik ya kepada manusia. Ini ternyata terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 83. Kata Allah, wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana. Dan ketika kami mengambil perjanjian dari Bani Israel, janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah dan berbaktilah kepada kedua orang tua, wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna.
dan berbuat baiklah kepada kerabat, kepada anak yatim dan orang miskin. Wa qul lin nasi husna, dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Ini wa qul lin nasi husna. Ternyata ayat ini adalah Allah menceritakan tentang perintah Allah kepada Bani Israel. Ini berkaitan adab yang berlaku pada seluruh nabi-nabi, ya. Bukan cuma syariat Islam untuk berkata-kata yang baik, bahkan ini ternyata merupakan syariat dari orang-orang sebelum kita, ya, dari syariatnya Bani Israel. Ternyata mereka disuruh untuk berucap kata-kata yang baik, ya. Bahkan dalam sebagian ayat Allah menyuruh kita untuk memilih kata yang terbaik, terutama ketika kita berbicara dengan orang yang mungkin rawan kita ribut dengan dia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Inna syaitana yanzagu bainahum. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina." Dalam surat Al-Isra kata Allah, katakanlah kepada hamba-hambaku, yaqulu allati hiya ahsan, hendaknya mereka mengucapkan kata yang terbaik. Allah tidak hanya mengatakan kata yang baik, tapi Allah mengatakan kata yang terbaik. Inna syaitana yanzagu bainahum, sungguh syaitan mengadu-domba di antara mereka. Jadi, ucapkanlah kata-kata yang terbaik, terutama kepada orang yang rawan kita bisa bertengkar dengan dia, ya. Misalnya dalam grup, ya, misalnya ada perselisihan pendapat, ya, ada perbedaan pandangan. Ini rawan kita untuk bertengkar. Nah, dalam kondisi rawan ini kita harus lebih hati-hati lagi memilih kata-kata. Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Ucapkanlah kata yang terbaik. Jadi bukan cuma kata yang baik, bahkan kata yang terbaik. Apa maksudnya ayat ini? Maksudnya kalau di depan kita ada 4 kata baik semua, ini baik, ini baik, ini baik, ini baik. Cari yang terbaik di antara 4 kata tersebut. Bukan hasil kita nyerocos, bukan hasil kita ceplos-ceplos, itu bukan sifat orang beriman. Orang beriman tuh dia mikir dulu sebelum ngomong, bukan ngomong dulu baru mikir, ya. Banyak orang demikian, dia ngomong dulu baru mikir. Sudah terucap baru dia pikirkan. Sudah terlanjur keluar, susah ditarik kembali. Akhirnya harus bohong sana, bohong sini, ngeles sana, ngeles sini. Seorang hendaknya berpikir dulu baru berbicara. Sebagaimana dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya dia mengucapkan yang baik atau dia diam, ya. Hendaknya dia mengucapkan yang baik atau dia diam. Artinya apa? Semua orang muslim diajarin sebelum ngomong mikir dulu. Karena kata Nabi, hendaknya dia ucapkan yang baik atau dia diam. Nah, untuk mengucapkan yang baik dia harus mikir dulu. Dia timbang ini baik atau buruk, ya. Bukan orang yang asal lepas ngomong sembarangan, tidak. Dia mikir dulu ini baik atau buruk. Ini baik atau buruk, ya. Kalau dia sudah ternyata ini baik, ya, maka dia timbang lagi, adakah ibarat atau ungkapan yang lebih baik daripada ini? Ini kalau dia mau cari pahala, ya. Dia pikir lagi, oh ada yang lebih ungkapan lebih baik. Ucapkan yang lebih baik daripada yang ini. Oh, kata-kata ini kayaknya lebih enak, lebih masuk, lebih mengena, lebih enak didengar, tidak menyinggung. Pilih. Kalau ternyata dia tidak menemukan ini ternyata kurang baik, dia diam. Maka diamnya juga adalah ibadah. Dia di antara 2 pilihan. Berbicara dapat pahala, kalau itu berbicara baik jangan diam. Kalau ternyata pembicaraan tidak baik seluruhnya, maka dia diam, dan diamnya juga pahala, ya. Ini lisan adalah perkara yang sangat penting. Makanya ketika Mu'adz bin Jabal berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bih?" Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan diazab gara-gara ucapan kita? Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Sakilatka ummuka ya Mu'adz, ya. Fahal yakubbun nas fin nari ala wujuhim aw ila ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Kata Rasulullah SAW, bukankah, ya, kata Rasulullah, "Kuffa alika hadza," pegang lisanmu. Pegang lisanmu. Bukankah inilah yang menjadikan banyak manusia terjerumus, terjungkal dalam neraka jahanam, digeret di atas hidung mereka atau di atas wajah mereka, kecuali karena dampak dari lisan mereka. Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah mengeluarkan lisannya, dia pegang. Dan dia berkata, "Hadzal ladzi awradani al-mawarid." Inilah yang buat aku terjerumus dalam beberapa keburukan, ya, gara-gara ini. Ini membuat kita terjerumus ke sana, terjerumus ke ini gara-gara lisan. Jadi, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang berusaha untuk berkata-kata yang baik, apalagi kata-kata yang baik itu menunjukkan isi hati, ya. Bahwasanya kata-kata yang baik menunjukkan isi hati seseorang, menunjukkan kualitas seseorang. Oleh seorang dilihat daripada ucapannya, kelihatannya keren,
kelihatannya berwibawa, ternyata gitu ngomong kelihatan ini kelas teri ya. Kenapa? Ucapannya nggak benar. Ucapannya, jadi ucapan seorang menunjukkan kualitas dia, kualitas akalnya dan kualitas pribadinya. Jadi ucapannya, kalau ucapan kotor, kasar, nggak sabar, ini sombong, apa namanya, dan macam-macam terlihat dari ucapannya. Bagaimana kita bisa menilai? Di antara penilaian paling banyak dari ucapan. Allah membangun banyak hukum di atas ucapan. Ya. Di antara cerita yang menarik tentang hal ini, tentang kisah Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala satu hari berhadapan dengan murid-muridnya dalam kondisi kakinya sakit ya. Sehingga dia sulit untuk melipat kaki dan dia julurkan kakinya. Dan dia menyampaikan materi fikih kepada murid-muridnya. Tiba-tiba ada seorang datang berpenampilan luar biasa, berpenampilan wibawa, menarik ya. Kemudian kelihatan seperti orang alim ya. Kemudian dia datang ke depan Abu Hanifah rahimahullah. Ketika Abu Hanifah lihat dia, Abu Hanifah akhirnya dia pun melipat kakinya sambil menahan rasa sakit. Dia khawatir nih orang hebat atau apa. Jadi kita menghormati orang. Atau orang itu bertanya, wahai ya Abu Hanifah, mata yuftiru shaim? Kapan orang berpuasa boleh berbuka? Pertanyaan sederhana. Kapan orang berpuasa harus berbuka? Wah, mungkin Abu Hanifah berpikir ini pertanyaan berat, jangan yang jebakan, jangan apa. Ini pertanyaan semua orang tahu jawabannya. Ya kalau matahari tenggelam boleh berbuka. Tapi pertanyaan ini aneh, ini orang berwibawa, tapi pertanyaannya kok begini. Mata yuftiru shaim? Kapan seorang berbuka puasa? Maka Abu Hanifah jawab dengan sambil melipat kakinya, dia berkata, idza gharabatis syamsu. Kalau matahari tenggelam, dia boleh berbuka. Kemudian orang ini bertanya lagi, wa idza lam taghrib? Bagaimana kalau mataharinya enggak terbenam? Ini berarti kualitasnya gimana enggak terbenam? Kata Abu Hanifah, al-hana li Abi Hanifah an yamudda rijlaihi. Saatnya Abu Hanifah menjulurkan kakinya kembali. Ini orang depan saya ternyata orang enggak sampai akalnya. Gimana mengatakan matahari tidak tenggelam? Jadi pembicaraan seorang menunjukkan kualitas. Ini kisah-kisah seperti ini banyak. Saya sendiri pernah mengalami hal seperti ini ya. Kelihatannya keren begitu dia ngomong, waduh kelihatan dia ternyata tidak bisa apa-apa. Tapi ya kita tahu ya, kita mensikapi seorang sesuai dengan manzilahnya. Tapi intinya seorang terlihat dari ucapannya, terlihat dari tulisannya ya. Maka seorang berusaha untuk berkata-kata yang baik, karena kata-kata yang baik adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, kita kembali kepada perincian tadi. Kita mulai dari bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita berucap yang baik kepada orang kafir misalnya, seperti Fir'aun ya. Fir'aun, bagaimana Musa diperintahkan untuk mengucapkan kata-kata yang baik kepada Fir'aun. Ya. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ucapkanlah kata-kata yang lembut, layyin, wahai Musa dan Harun. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, siapa tahu dia sadar, siapa tahu dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pesan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Musa dan Harun untuk berucap kepada Firaun. Siapa Firaun? Firaun ini orang paling bejat. Yang ngaku sebagai Tuhan, sombongnya tidak ada yang ngalahin dia. Orang super sombong. Super sadis, bayangkan anak-anak dibunuh. Begitu anak Bani Israel laki-laki dibunuh. Memperbudak Bani Israel. Menyiksa Bani Israel dengan cara yang menyenangkan mereka ya. Disebutkan apa namanya, wa fir'auna dzil autad. Fir'aun pemilik tali-tali. Di antara tafsiran yaitu kalau dia nyiksa orang, dia tarik tali di kanan, kaki kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, kemudian ditarik sehingga lepas. Ini siksaan. Dia nonton, senang dengan siksaan seperti itu. Jadi tidak ada yang mengalahkan kekejaman Fir'aun. Apalagi ngaku sebagai Tuhan. Tapi Allah menyuruh kedua nabinya untuk mengucapkan kata-kata yang baik kepada Fir'aun. Dan diterapkan oleh Nabi Musa. Makanya Nabi Musa, dan saya sudah sampaikan kisah bagaimana perdebatan dialog Nabi Musa dengan Fir'aun. Kata-katanya baik semua. Tidak langsung Nabi Musa tidak langsung terang tengah. Dia kata-kata dengan isyarat, dengan lembut. Sampai dia mengatakan, Allah mengatakan, fakul hallaka ila antazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Sampai Allah ajarkan kepada Musa, katakan kepada Fir'aun, hallaka ila antazakka. Maukah engkau mensucikan dirimu?
bukan mengatakan kepada Firaun, sucikan dirimu, taubat, enggak. Sehingga ketika Musa berbicara kepada Firaun dalam bentuk tawaran, bukan perintah. Apalagi Firaun dalam posisi raja ya. Raja siapa mau perintah? Merasa kita orang tinggi enggak mau diperintah-perintah. Ini adab dalam berbicara supaya dia siapa tahu tunduk, maka bukan bentuk perintah tapi tawaran. Kalau Musa mengatakan, Firaun, tobat engkau, ya, ente tobat ente, masuk Islam, ya, lebih parah lagi. Tapi Allah ajarkan kepada Musa, fakul hal laka. Allah ajarkan, wahai Musa sampaikan kepada Firaun, hal laka ila an tazakka. Maukah engkau mensucikan dirimu? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Kalau kau mau, aku akan siap menjadi penuntunmu kepada Rabbmu. Lihat kata yang baik. Tidak ada caci maki, tidak ada ini, tidak ada. Dan ini sudah saya jelaskan dalam kisah Nabi Musa alaihissalam. Karena ketika ada seorang datang kepada, kalau tidak salah Khalifah Harun ar-Rasyid atau yang lainnya ya, disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam kitabnya Al-Muntazim ya. Kalau salah Al-Muntazim fi Tarikhil Al-Muluk Al-Umam wal Muluk atau sebaliknya ya. Kitab sejarah itu Ibnul Jauzi. Itu ada seorang datang kepada Khalifah, kalau tidak salah Harun ar-Rasyid, dia mengatakan, wahai Khalifah, ya saya akan menasihati kamu. Wa musyaddidun alaik, dan aku akan nasihati keras kepada engkau, sabarlah engkau. Saya akan nasihati dengan nasihat yang keras. Ini langsung, bukan cerita di belakang. Bukan ngomong belakang, dia datang kepada Khalifah dan dia mengatakan, wa musyaddidun alaik. Aku akan berkata-kata kasar kepada engkau, kau harus sabar. Kata Harun ar-Rasyid, tunggu dulu sebentar. Saya tidak perlu nasihat seperti itu. Saya tidak perlu nasihat seperti itu. Mana lebih baik? Mana lebih buruk, saya atau Fir'aun? Kata orang tersebut, ustaz tadi atau ulama tadi, kata dia, Fir'aun lebih buruk. Taib yang kedua, mana lebih baik, engkau atau Musa? Kata dia, tentu Musa. Musa alaihissalam lebih baik. Musa yang lebih baik, diutus kepada orang yang paling bejat daripada saya. Musa yang lebih baik daripada kamu, diutus kepada orang yang lebih bejat daripada saya. Itu pun Allah suruh mengatakan, faqula lahu qawlan layyina, ucapkan kata-kata yang baik. Saya tidak butuh nasihat caranya seperti itu. Nah, maksudnya supaya ustaz tadi berpikir bahwasanya tidak tepat cara seperti itu. Kita berbicara dengan orang beda-beda ya. Apalagi penguasa seperti Fir'aun yang bisa melakukan apa saja ya. Ada caranya, ada metodologinya dalam berbicara dengan orang-orang seperti itu. Kita semampunya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di luar kemampuan kita ya sudah. Buktinya Fir'aun tidak dapat hidayah. Buktinya Fir'aun tidak nurut kepada Musa. Tapi kemudian Musa mau ngamuk-ngamuk, enggak. Musa tidak bilang, ya Allah ini tidak pas cara yang engkau tawarkan kepadaku ya Allah. Harus kasar-kasaran, enggak. Tugas Nabi Musa menyampaikan sesuai dengan perintah Allah. Sampaikan cara yang lembut. Fir'aun tidak mau dengar, ya sudah. Terus mau apa? Ya sudah. Ini contoh bahwasanya disuruh untuk berkata-kata yang lemah lembut bahkan kepada Fir'aun. Kemudian juga contoh ketika Allah menyuruh berdebat dengan ahlul kitab, boleh berdebat dengan ahlul kitab ya. Dan dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berdebat dengan ahlul kitab dari Najran ya. Ketika datang wafdu Najran datang kepada Nabi berdebat dengan mereka. Tapi kata Allah, wala tujadilu ahlal kitab illa billati ihsan hatta illa alladziina dzalamu minhum. Dan janganlah kalian berdebat dengan ahlul kitab kedua dengan cara yang baik. Cara yang baik, kita ucapkan kata-kata yang baik. Masalah hidayah urusan Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan, jelaskan tauhid, jelaskan tentang kesyirikan, apa yang mereka melakukan adalah kesyirikan. Kalau mereka tidak mau bukan urusan kita, ya. Tapi jangan kemudian kita mencaci maki, kata-kata sombong di hadapan mereka dan jangan, bukan begitu cara berdakwah, ya. Sebab dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna fil jannati ghurfatan yura zahiruha min batiniha." Sungguhnya dalam surga ada sebuah kamar yang bagian luarnya dapat dilihat dari dalam dan bagian dalamnya terlihat dari luar. Ya. Yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha, yaitu bagian zahirnya kelihatan dari dalam. Subhanallah, aneh ya. Kamar bagian luarnya kelihatan dari dalam, bagian dalamnya kelihatan dari luar. Faqala Abu Musa al-Asy'ari, "Liman hiya ya Rasulullah?" Untuk siapa kamar seperti itu ya Rasulullah di surga kelak? Kata Rasulullah SAW, "Liman alanal kalam." Bagi orang yang melembutkan perkataannya. Wa at'amat ta'am, dan memberi makan kepada fakir miskin. Wa bata lillahi qa'iman, dan malam hari salat malam. Wa nasuniyam, sementara orang sedang tidur.
Tapi di antaranya sifatnya adalah liman alanal kalam, yaitu orang yang melembutkan perkataan. Ini berarti kita itu ibadah. Jadi melembutkan pembicaraan, menyenangkan orang dengar enak, nasihat masuk dengan kelembutan. Ini semua ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahan diri. Kita mau ngamuk, mau mencak-mencak, tahan diri ya. Karena berkata-kata yang baik adalah ibadah. Dalam hadis yang lain juga yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, "Afshis salam wa atibil kalam. Wasilil arham wa qum bil lail wa nasu niyam tadkhul jannata bi salam." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tebarkanlah salam, wa atibil kalam, ucapkanlah kata-kata yang baik, sambunglah silaturahmi, salatlah di malam hari ketika manusia sedang tidur, niscaya kalian masuk surga dengan penuh keselamatan ya. Tadi kepada orang-orang kafir. Lihatlah bagaimana Ibrahim alaihissalam ketika berdakwah kepada ayahnya kafir. Maka Ibrahim berkata dengan kata-kata yang lembut, "Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya." Kata Ibrahim, "Wahai ayahanda, kenapa kau menyembah sesembahan yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa bantu engkau? Wahai ayahanda, telah datang kepadaku ilmu yang kau tidak punya ilmu tentang itu. Fattabi'ni, maka ikutilah aku. Ahdika siratan sawi, aku akan tunjukkan kau jalan yang lurus." Ibrahim lihat berkata, ini perkataan yang sangat lemah lembut. Ya abati, ayahanda, itu kata-kata yang sangat lembut untuk manggil ayah ya. Ayahku, ayahanda ya. Inni qad ja'ani minal ilmi. Aku telah datang kepadaku ilmu. Seakan-akan Nabi Ibrahim berkata, kebetulan saya punya ilmu ya ayah, yang kau tidak punya ilmu tentang hal ini, tentang masalah tauhid. Dia tidak mengatakan, ayah ente jahil, ente bahlul, ente bodoh, ente enggak ngerti, masa begini, enggak. Dia enggak kata-kata demikian. Dengan kata-kata yang lemah lembut ya. Kemudian bahkan ketika ayahnya marah ya. Ragibun anta an alihati ya Ibrahim, kau benci Tuhan-Tuhanku ya wahai Ibrahim. La illam tantahi la arjumannak, kalau kau tidak berhenti nasihati aku akan lempar kamu, saya akan rajam kamu. Wahjurni maliya, tinggalkanlah aku. Diusir oleh ayahnya dan diancam untuk dirajam. Apa kata Ibrahim? Diterima ayah ini dikasih tahu ngeyel. Nanti neraka lo ya, enggak gitu. Qala salamun alaik, keselamatan bagimu. Astaghfirullah ka rabbi. Saya akan minta mohon ampunan buat engkau. Nabi Ibrahim waktu itu belum dilarang. Dia menyangka boleh untuk mendoakan keampunan bagi ayahnya. Artinya dia menghadapi ayahnya dengan cara yang lembut. Ayahnya kafir, pembuat bikin Tuhan-Tuhan ya. Berhala ya. Taib ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa taala, itu orang kafir kita disuruh berkata-kata yang baik, apalagi selain orang kafir. Kepada orang jahil Allah sebutkan tentang kisah ibadur rahman. Allah sebutkan di akhir surat Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa ibadur rahman, hamba-hamba Ar-Rahman, mereka penghuni surga. Di akhir ayat kata Allah, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka adalah orang-orang yang dianugerahi surga bima sabaru, karena kesabaran mereka. Mereka sabar menjalankan semua ini. Di antara yang diperlukan untuk bersabar adalah mensikapi orang-orang jahil dengan kata-kata yang baik. Makanya Allah mengatakan sifat mereka, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, dan ibadur rahman yang mereka berjalan di atas muka bumi hauna, dengan tawadhu, tidak sombong, tidak angkuh. Kemudian sifat berikutnya, wa idza khatabahumul jahiluna, kalau mereka diajak ngomong sama orang jahil, mungkin dimaki, direndahkan, dituduh macam-macam. Qalu salama, mereka mengucapkan salaman, yaitu kata-kata yang tidak perlu pembalasan. Kata-kata yang pentingnya selamatlah. Sudah, enggak digubris. Kalaupun dia gubris dengan cara yang baik. Bukan sana marah sini kemudian semakin marah. Kamu goblok, kamu ini, enggak perlu. Kata Allah, wa a'rid 'anil jahilin. Berpalinglah dari orang-orang jahil. Sudah, mau diapain? Kamu mau merendahkan dirimu, itu orang jahil. Kau merendahkan dirimu, levelmu dengan level mereka. Dia maki, kamu juga maki, ya akhirnya sama. Makanya kata pepatah, kalau ada orang gila jangan ikut-ikut gila, sabar ya. Sabar, dan itu butuh kesabaran. Orang jahil banyak. Banyak hal, misalnya seorang maki-maki kita mau jelaskan enggak bisa panjang lebar. Mau jelaskan gimana? Nah, kalau kita jelaskan buka aib orang, dia maki-maki, tuduh macam-macam, ya sudahlah. Wa a'rid 'anil jahilin. Berpaling. Kalau kita jawab dengan cara yang baik ya. Sampai menghadapi orang jahil pun Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk menjawab dengan jawaban-jawaban
yang baik. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya. Kemudian kepada orang-orang yang membutuhkan seperti anak yatim, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amal yatima fala taqhar." Adapun pada anak yatim janganlah kau bersewenang-wenang, menguasainya sewenang-wenang. Wa amas sa'ila fala tanhar. Adapun orang minta-minta jangan kau bentak. Ini orang yang mungkin membuat kita bisa berbuat zalim kepada mereka, berbuat semena-mena, marah-marah, mencak-mencak anak yatim di antaranya para peminta-minta. Anak yatim, kenapa seorang bisa berbuat semena-mena kepada dia? Karena dia tidak ada tempat untuk mengadu. Anak yatim tidak ada tempat untuk mengadu. Kalau dia ada tempat mengadu, dia enggak jadi yatim. Ayahnya enggak ada, ayahnya enggak ada, ya. Apalagi kalau yatim piatu, istilah kita yatim piatu, ayah enggak ada, ibu enggak ada. Ya. Kadang kalau lihat anak yatim, banyak kejadian qadarullah, ya, banyak kejadian anak yatim nakal tuh banyak. Saya dapati beberapa nakal. Saya pikir lagi wajar, anak yatim itu kenapa dia nakal? Karena tidak ada yang dia tidak perlu takut kepada siapapun. Beda kalau ada orang punya ayah dan ibu, dia anak itu mau nakal nanti bapak tahu, nanti ayah tahu, nanti bunda tahu, nanti ibu tahu, umi tahu, nanti umi nanya, abi tanya, akhirnya dia bisa ada hal yang membuat dia tidak sebebas-bebasnya. Beda anak yatim, dia mau apa? Dia mau lari sana, mau sini, nyuri sini, hantam anak orang, udah dia mau diapain? Enggak ada tempat mengadu. Bayangkan kalau sekolah kemudian semuanya menunggu bapak dan ibunya dijemput, ya. Sementara nggak ada yang jemput dia. Ya. Nah, kalau ada om lewat ya cuma om aja, bukan ayah, beda loh antara dia tahu ini ayahnya, ini cuma sekitar om, cuma orang kenal, beda, ya. Kalau ayah kita, makanya anak yatim kadang dia dia maksudnya kita lihat dia tuh tahan banting, dipukul dia nggak nangis, kan dia nangis sama siapa? Dia nangis sama siapa? Tapi coba kalau ada anak yatim satu sedang berkelahi terus dia diganggu orang, dia biasanya tahan banting. Tapi kalau ada anak yatim diganggu orang terus antum datang, antum ulus, kenapa nak? Dia pasti nangis. Dia tahu ada tempat untuk mengadu, dia nangis. Sebagai anak kecil dia nangis. Ya, tapi itu kan jarang terjadi pada dia. Yang terjadi pada dia tidak ada yang ngurusin dia. Makanya potensi dia untuk nakal itu besar. Ada anak yatim di kompleks juga begitu sama. Wah, kalau sholat gangguin orang. Tapi anak yatim kita wajar saja. Kita saja tidak sempat untuk mengurus dia. Ya sudah kita kasih udzur. Ya. Maka kata-kata yang baik pada anak yatim. Meskipun potensi dia untuk mengganggu ada, ya, merepotkan dan macam-macamnya. Kemudian juga sa'il, adapun orang meminta, maka jangan dibentak. Kalau Anda tidak mau memberi, balaslah dengan kata-kata yang baik. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Kata-kata yang baik kepada orang minta-minta dan kau maafkan dia, lebih baik daripada kau memberi tapi kau susulkan dengan kata-kata yang buruk, ya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan ungkit-ungkit dan menyakiti hati. Kita ini mau sedekah buat apa? Sedekah supaya kita dapat pahala. Percuma kita sedekah tapi pahala kita batal. Di antara bentuk pahala batal apa? Kita ungkit itu. Saya itu, kita cerita sama orang, saya yang bantu dia tuh, saya yang ini dia itu. Itu kalau nggak ada saya dulu dia nggak bisa. Ini kalau sampai kepada dia sakit hati. Ya, sakit hati. Atau misalnya dia pakai baju, terus kita bilang, kita yang kasih baju itu, keren sekarang ya, keren ya. Dia malu-malu, gara-gara bajunya kita yang kasih. Kita bilang, keren ya, kita kasih jam, keren kamu pakai jam ini. Dia mungkin kita nggak tahu sakit hati dia. Sampai kalau kita sudah kasih orang, kita ketemu, nanti dia terasa malu, nggak usah ketemu dia. Dia malu lihat wajah kita. Kita nggak perlu sakit hati. Kita ini kasih dia agar kita dapat pahala. Kalau bisa kita bersyukur, berterima kasih ya kepada dia, karena dengan ada dia kita dapat sarana untuk dapat pahala. Bukan kita beri kemudian kita kata-kata yang tidak enak. Kalau kamu daripada kamu kasih sedekah dengan kata yang tidak enak, mending kamu enggak usah ucapkan kata yang baik. Qaulun ma'ruf, ucapkan kata-kata yang baik. Mohon maaf saya belum bisa bantu. Mohon maaf lagi sulit. Enggak usah maki-maki kamu nih apa ini minta terus bikin malu. Enggak usah kalau kamu enggak mau kasih, kalau mau nasihat yang baik. Bagaimana kalau kamu kerja? Enggak usah kamu badan sesuatu yang enggak usah. Nyakiti hati orang enggak usah. Enggak baik. Pahala kita bisa gugur. Enggak usah. Qaulun ma'ruf wa maghfiratun. Maafkan. Namanya orang minta-minta kadang menjengkelkan ya. Telepon melulu, WA melulu.
Blokir, kalau blokir yang baik. Kalau kamu terganggu, blokir, nggak ada masalah. Kalau kamu bajingan kamu, nggak usah. Brengsek kamu, nggak usah. Di HP tulis setan 1, setan 2, nggak usah. Nggak usah. Kita blokir, nggak ada masalah. Nggak perlu kita maki-maki. Karena kadang dia ketuk pintu, kita lagi istirahat, ternyata minta bantuan. Ya Allah, lagi istirahat. Ya. Ada salah seorang dai, ya. Dia selalu berpikir positif, ya. Dia cerita, ketika orang datang minta bantuan sama dia, meskipun dia tidak bisa bantu, dia bilang apa? Tapi ini menunjukkan orang ini husnudzon sama saya, sehingga dia menyangka saya bisa kasih solusi, padahal nggak bisa. Tapi dia husnudzon sama saya. Ya kalau kita kan mungkin sering diminta, kita merasa terganggu, ya. Tapi tidak, ini dai ini dia memang sudah tua orangnya. Dia punya cara pandang yang lain. Dia mengatakan ya, orang ini berarti husnudzon sama saya, berbaik sangka kepada saya. Menyangka saya bisa membantu, ternyata saya tidak bisa membantu. Tapi paling tidak dia balas dengan cara yang baik. Maka amasaila fala tanhar. Adapun peminta-minta jangan kau menghardiknya, jangan kau bentak. Kalau enggak mau kasih, ucapkanlah kata-kata yang baik. Demikian juga sama pembantu, sama supir itu kata-kata yang baik. Tidak perlu kita mencak-mencak, ya. Tidak perlu kita mencak-mencak. Tapi di antaranya kata-kata yang baik kepada orang tua, kepada orang terdekat kita, seperti orang tua. Tadi sudah saya sebutkan ayatnya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala taqul lahumu uffin", jangan ucapkan Jangan ucapkan satu kata pun yang menimbulkan Anda jengkel sama orang tua. Uff adalah kata terendah yang menunjukkan kejengkelan. Kalau kita atau gimana? Pokoknya ungkapan semua yang menunjukkan jengkel itu namanya adna kalimatin litadajjur kalau bahasa Arab. Uf itu kalimat yang paling rendah yang menunjukkan kejengkelan. Makanya dikiaskan oleh para ulama dengan yang lain, dengan pandangan mata yang sinis, sikap banting sana banting sini depan orang tua, intinya menunjukkan kejengkelan itu tidak boleh sama orang tua. Sabar. Orang tua mungkin salah, orang tua mungkin ngomel-ngomel, ya. Sabar memang itu tugas kita, cari pahala yang besar. Dia semakin banyak omel kita sabar, semakin pahala banyak. Bukan kalau kita sabar dengan omelan dengan omelan suami, dengan omelan istri, dapat pahala juga. Apalagi omelan orang tua. Orang tua ngomel-ngomel kita sabar, pahala cepat sekali. Ya, namanya orang tua, sudah tua, mungkin sudah mulai pikun, sudah mulai sensi, baper, biasa orang tua, ya. Ya. Atau dia menganggap kita seperti anak kecil padahal kita sudah besar misalnya. Banyak orang tua seperti anggapnya anaknya masih kecil-kecil semua. Enggak usah kita ucapkan kata-kata yang buruk. Mama ini enggak tahu, kita ini milenial mama. Beda dengan mama itu zaman aluminium, kita milenial jangan. Udah ucapkan kata yang baik, mama enggak sekolah, enggak sama dengan kita. Ayah tuh enggak ngerti. Ini zaman enggak usah kita bodoh-bodohin orang tua, sok ngajar-ngajar. Kalau mau jelaskan cara yang baik tanpa harus menyakiti hati mereka. Wala taqul lahumu uffin wala tanharhuma, dan jangan bentak mereka. Wa qul lahumu qaulan kariman. Ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Pilih kata-kata yang baik, yang terbaik untuk orang tua. Kalau kita bisa milih kata-kata untuk ngomong sama ustaz, sama guru, sama orang tua lebih utama. Kemudian di antaranya shalom kepada istri misalnya, ya. Kita berusaha kata-kata yang baik, apalagi istri adalah atau suami adalah orang yang paling sering berinteraksi kepada kita. Tiap hari ketemu istri, ya. Apalagi kalau istri cuma satu, ya itu aja kita ketemu tiap hari, ya. Maka jagalah lisan kita, ya. Ashiruna bil ma'ruf, ucapkanlah kata-kata yang atau perlakukan dengan cara yang ma'ruf. Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi, sebaik-baik kalian yang terbaik bagi istrinya, ya. Maka kalau kita mampu berkata-kata baik kepada teman-teman, kepada kawan, kepada kolega, maka kepada istri lebih utama karena pahalanya lebih besar. Dan akhlak seorang benar-benar terlihat bagaimana akhlaknya di hadapan istrinya. Kalau dia akhlaknya baik, dia pasti sama istrinya baik. Kalau akhlaknya buruk, dia pasti sama istrinya buruk. Maka untuk mengukur barometer akhlak antum, untuk bisa lihat bagaimana akhlak antum terhadap istri, dan juga mengukur barometer iman seseorang bisa diukur dengan barometer kelakuan dia terhadap istrinya. Ini saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan di teladan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kaidah Al-Qur'an yang sangat indah yaitu wa qul linnasi husna. Ucapkanlah kata-kata yang baik. Kita ucap kata-kata yang baik, itulah sedekah
pahala yang akan kita dapatkan hasilnya di akhirat kelak. Latih diri kita untuk tidak ceplas-ceplos dalam berbicara. Latih diri kita untuk ketika mengetik di grup kata-kata yang pas, yang enak semuanya tanpa harus mengucapkan kata-kata dusta atau kata-kata haram, tapi kata-kata yang baik dipilih menyenangkan kawan-kawan. Ya. Bukan seperti orang yang bangga dengan ucapannya kotor, bangga kalau ucapannya kasar. Padahal Nabi telah mengatakan, inna syarrun nasi manzilatan yaumil qiyamah man tarakahun nas ittiqa'a fuhsyih. Orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat kelak itu orang ditinggalkan masyarakat gara-gara takut dengan kotornya lisannya. Demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan 2 pekan lagi. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.